معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أوصه والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana fi syahri Rajab wa huwa alladzi istafa sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-mustafa al-muayyad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjibu qailuha yawma la yanfa'u malun wala walad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uth ila sa'iril a'ajimi wal arab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala ta'ala: hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah pada siang hari yang mulia dan di tempat yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib khususnya dan kepada seluruh jemaah pada umumnya, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan tersebut hendaknya diwujudkan dalam amal perbuatan yang nyata, yaitu melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kebahagiaan hidup di dunia dan juga kebahagiaan hidup di akhirat yang merupakan dambaan kita semua, dambaan setiap insan yang beriman, tidak akan bisa diraih kecuali dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah
dzalika huwal fawzul 'adzim, yang artinya adalah yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa, bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan juga berita gembira kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikianlah merupakan kemenangan yang besar atau yang agung. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui dan kita maklumi bersama, salah satu peristiwa besar yang bersejarah yang terjadi pada bulan Rajab, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada hari ini kita peringati bersama. Yang menurut mayoritas ulama, terjadinya Isra Mi'raj itu pada tanggal malam 27 Rajab. Dalam perjalanan yang sangat istimewa tersebut, Rasulullah SAW mengalami berbagai peristiwa luar biasa, dan puncaknya beliau SAW berkesempatan menghadap dan bermunajat secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta. Pada peristiwa itulah terjadi momen yang sangat krusial dalam sejarah kita, yaitu diturunkannya perintah sholat. Oleh karena itu, sholat menempati kedudukan yang sangat istimewa di antara seluruh bentuk ibadah. Berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Puasa misalnya diwajibkan melalui firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dengan perantara malaikat Jibril. Demikian pula kewajiban zakat, haji dan berbagai ketentuan syariat lainnya, semuanya disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Adapun kewajiban sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil langsung baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadap kepadanya tanpa perantara, untuk menerima perintah sholat lima waktu. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari jilid yang ke-7 halaman 216 menjelaskan bahwasanya kewajiban sholat yang secara khusus ditetapkan pada malam Isra Mi'raj menunjukkan betapa agung dan mulianya kedudukan sholat. Oleh karena itu, kewajibannya ditetapkan tanpa perantara malaikat, bahkan melalui beberapa kali dialog yang terjadi berulang-ulang. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, salat merupakan ibadah yang paling mulia. Ia bukan sekedar rangkaian gerakan ataupun bacaan, melainkan salat itu merupakan sarana komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ketika seorang mukmin menunaikan salat, pada hakikatnya ia sedang berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat dengan kalamnya, serta menyerahkan seluruh urusan hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sholat sering disebut sebagai mi'rajnya orang-orang yang beriman. Sholat itu merupakan mi'raj kita, sebagaimana mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hal ini dijelaskan dalam kitab Tafsir Al-Wasit juz yang kedua. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwasanya adapun sholat maka ia adalah mi'rajnya orang beriman.
penghubung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sarana menikmati kelezatan beribadah dengan menghadapkan diri kepada Zat yang Maha Tinggi pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, ketika kita melaksanakan sholat, kita ini dituntut untuk benar-benar menghayati setiap bacaan dan gerakan yang kita lakukan. Jangan sampai lisan kita mengucapkan lafaz-lafaz di dalam sholat, tapi hati kita kosong, tidak mengetahui hakikat dari bacaan yang kita baca. Pada saat itu sesungguhnya kita berhadapan dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dulu Rasulullah SAW bermunajat dan berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada peristiwa Mi'raj. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa sholat adalah media dialog antara Allah dan hambanya. Ketika seorang hamba membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab setiap ayat yang dibaca oleh seorang yang sholat itu, dan Allah menjawab dari setiap ayat yang dibaca di dalam surat Al-Fatihah itu. Ketika seorang hamba yang sedang sholat membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam, Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Kemudian ketika seorang hamba yang sholat membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hambaku telah menyanjungku. Maka kemudian ketika seorang yang sholat membaca Malik Yaumiddin, Allah berfirman, hambaku telah mengagungkan aku. Kemudian ketika kita atau hamba yang sholat membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab dan berfirman, ini adalah antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa saja yang ia mohonkan. Berikutnya ketika seorang sholat itu membaca Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini adalah milik hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Maksudnya Allah akan mengabulkan semua hajat-hajat kita ketika kita melaksanakan sholat. Maka sholat itu selain kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat itu juga berisi doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, itulah hakikat dari kita memperingati peringatan Isra Mi'raj. Tidak lain adalah bagaimana kita dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas kekhusyukan sholat kita. Maka di antara rakaat-rakaat sholat yang ada 2, 3, dan 4 yang waktunya tidak terlalu lama, maka diharapkan kita betul-betul khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan apapun, urusan dunia harus kita tinggalkan. Kesempatan itu adalah kesempatan yang baik untuk kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai fisik kita seakan-akan menghadap dan khusyuk, tapi ternyata pikiran dan hati kita di luar apa yang telah kita baca, sehingga seakan-akan kita tidak pernah komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada khutbah siang hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua senantiasa diberikan hidayah dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus belajar, untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas sholat kita, sehingga sholat kita itu betul-betul berdampak
bagi kehidupan sosial kita, sehingga sholat kita itu berdampak bagi kehidupan kita sehari-hari. Karena apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kalau kita melihat banyak orang yang melakukan sholat tapi masih melakukan kemaksiatan, maka itu artinya sholatnya kurang berkualitas. Sholatnya perlu ditingkatkan, ilmu sholatnya perlu dipelajari, sehingga kita betul-betul mendapatkan dampak dari sholat yang kita lakukan. Semakin baik sholat kita, insya Allah semakin baik kehidupan sosial kita. Dan yang terpenting, jika sholat kita baik, sholat kita diterima, insya Allah nanti di akhirat semua amal yang lain akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amal yang pertama kali dihisab atau dihitung itu adalah amal dari sholat kita. Kalau sholat kita baik, maka seluruh amal perbuatan itu akan baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad faza man ittaqa. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiy qadima, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin rabbana innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansirna wa ya khairan nasirin. Allahumma ansir ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma afi ummata Muhammad, Allahumma kafi ummata Muhammad, Allahumma farrij ummata Muhammad farjan azilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wa la dzikrullahi akbar.